Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masuk ke materi selanjutnya, masih mengenai pecahan. Sekarang kita akan belajar mengenai perbandingan pecahan. Bagaimana cara membandingkan pecahan? Sebelum kita membandingkan pecahan, kita belajar dulu yuk bagaimana sih simbol perbandingan. Ada yang tahu simbol apa ini? Nah, simbol yang atas itu simbol lebih besar. Simbol yang bawah itu simbol lebih kecil. Sedangkan yang di bawah, yang paling bawah ini simbol sama dengan. Jadi ketika kita membandingkan sesuatu angka maupun pecahan, kita menggunakan simbol ini. Sekarang kita pakai contoh angka. Kalau ada angka 2 dan 3, kira-kira angka 2 dan angka 3 itu lebih besar yang mana? Angka 2 atau angka 3? Lebih besar angka 3. Berarti kita pakai simbol yang mana? Simbol yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kita pakai simbol yang kedua. Dengan cara membacanya 2 lebih kecil dari 3. Ingat membacanya dari sebelah kiri. Bukan 3 lebih besar dari 2, tapi 2 lebih kecil dari 3. Nah, setelah menggunakan angka seperti tadi, sekarang kita coba menggunakan pecahan. Misalnya, ada pecahan 3/5 dan 2/5. Kira-kira yang nilainya lebih besar itu 3/5 atau 2/5? Kita gunakan simbol yang mana? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Kita lihat dulu dari penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 5 ya. Berarti kalau sudah sama, kita tinggal lihat ke pembilangnya. Kalau sudah sama, ini boleh diabaikan. Artinya tidak perlu dihitung lagi, tidak perlu diapa-apain lagi. Sudah biarkan seperti ini. Kita tinggal lihat pembilangnya. 3 dengan 2 itu lebih besar angka yang mana? Lebih besar angka yang 3 ya. Berarti kita gunakan simbol yang paling atas. 3/5 lebih besar dari 2/5. Seperti itu. Satu contoh lagi. Misalnya ada angka 1/2 dengan angka 2/2. Kira-kira lebih besar 1/2 atau 2/2? Lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya itu sama-sama angka 2. Berarti kita abaikan, kita tinggal lihat yang di atasnya. 1 dengan angka 2 itu lebih besar siapa? Lebih besar angka 2. Makanya kita bisa pakai simbol yang ini, yang kedua. Jadi cara membacanya adalah 1/2 lebih kecil dari 2/2. Sekarang itu tadi contohnya dengan penyebut yang sama. Kalau misalnya ada soal penyebutnya berbeda, bagaimana cara kita menentukan mana nilai yang lebih besar atau yang lebih kecil? Oke, contohnya misalnya 1/4 dengan 2/3. Bagaimana kita bisa menentukan nilainya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Kalau dilihat dari penyebut, itu lebih besar nilainya 1/4 karena penyebutnya 4. Tapi kalau dilihat dari pembilang, lebih besar yang di sebelah kanan. Pembilangnya 2, ini pembilangnya 1. Ini bisa kita cari dengan cara menggambar. Digambar dulu. Ingat ini berapa? Ada 4 bagian. Kita buat dengan persegi panjang seperti ini. Usahakan persegi panjangnya itu sama besarnya. Yang ini persegi panjangnya dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini persegi panjangnya dibagi 3. Kenapa ini 4? Kenapa ini 3? Lihat penyebutnya. Ini penyebutnya 4, berarti dibagi 4. Ini penyebutnya 3, berarti dibagi menjadi 3 bagian. Sekarang lihat pembilangnya.
1/4, berarti 1 bagian yang diarsir dari total 4 bagian. Berarti kita arsir yang 1 kotak. Lalu kita lanjut ke pecahan selanjutnya, 2/3, berarti ada 2 bagian dari 3 total bagian yang kita arsir. Kita bisa lihat dari arsirannya, kira-kira dari 1/4 dan 2/3 arsirannya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 2/3, berarti 1/4 dengan 2/3 itu lebih banyak 2/3, berarti kita pakai simbolnya yang kedua, 1/4 lebih kecil dari 2/3. Itu kalau kita pakai gambar. Sekarang Bu Sinta hapus lagi. Kita coba pakai cara lain yang tidak perlu menggambar. Tapi perhatikan baik-baik biar nggak salah hitung. Soalnya masih sama, 1/4 dan 2/3. Kita tentukan mana yang lebih besar. Caranya, penyebut yang ini 1/4 kita silang, lalu berikan tanda panah ke pembilang yang di seberang. 4 dikali 2. Yang ini juga sama, penyebut yang 3 ini kita kali silang dengan yang di seberangnya, dengan pembilang yang 1. Caranya adalah 4 dikali 2, berapa 4 dikali 2? 8. 4 dikali 2 hasilnya 8. Kita taruh di mana angka 8-nya? Kita taruh di sini. Berdasarkan arah panahnya. Bukan ditaruh di sini, ingat ya, jangan sampai salah. 4 dikali 2 hasilnya 8, ditaruhnya di sini karena mengikuti arahnya. Begitupun yang ini, 3 dikali 1 sama dengan 3, ditaruhnya di bawah pecahan 1/4 mengikuti arah panah. Kalau sudah didapatkan hasil seperti ini lebih mudah. Angka 3 dengan angka 8 lebih besar angka yang mana? Angka 8 kan? Berarti kita pakai simbol yang kedua. 3 lebih kecil sama dengan 3 lebih kecil daripada 8.